الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ
لنا من أمرنا رشدا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Alhamdulillah. Alhamdu segala puji lillahi hanya milik Allah. Jadi segala puji atau semua pujian itu hanyalah milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pujian ya. Jadi di dunia ini itu ada 4 macam pujian ya. Pujian yang pertama, Allah memuji hambanya ya. Allah memuji hambanya. Orang-orang yang beriman dipuji oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, itu dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia. Itu Allah memuji makhluknya ya, memuji hambanya yang beriman. Nah, pujian yang kedua ada pujian hamba kepada Rabbnya, kepada Allah ya. Pujian hamba kepada siapa? Kepada Allah ya. Yaitu ketika kita berdoa ya, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian bagi sifat-sifat ya, nama-nama dari Allah ya, nama dan sifat Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna ya kan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya itu namanya apa? Hamba memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim ya. Innallaha sami'un alim, itu pujian. Nah, kemudian yang ketiga ada pujian hamba ya. Pujian hamba manusia dengan manusia ya. Jadi ketika orang melihat temannya baik ya, dipuji ya. Diucapkan barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian atas prestasi ini ya. Itu pujian ya, yang biasa antar sesama ya. Nah, kemudian ada pujian Allah memuji dirinya sendiri ya. Innani anal ghafurur rahim ya. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang ya. Jadi semua pujian tadi itu hanyalah milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia, di akhirat ya, lahir batin ya, itu semua pujian-pujian yang ada itu hanyalah milik siapa? Allah ya, milik Allah. Alladzi anzala, alladzi yang anzala telah menurunkan ala abdihi, menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkitab, Alkitab yaitu Al-Quran ya. Jadi pujian itu milik Allah, segala puji milik Allah yang telah menurunkan kitab ya, menurunkan kitab kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu nikmat kita diberikan Al-Quran ya, dituruni Al-Quran.
Kalau tidak ada Al-Quran, kita nggak mungkin mengenal mana yang hak, mana yang batil ya. Tanpa Al-Quran orang tidak bisa mengenal Allah, nggak mengenal Rasulnya. Maka salah satu nikmat terbesar adalah nikmat diturunkan apa? Al-Quran ya. Dan setelah itu nikmat yang terbesar kita bisa ngaji Quran seperti ini. Ini nikmat terbesar ya. Karena Quran turun tapi nggak dikaji ya, nggak dipelajari, itu juga tidak ada manfaatnya kalau Quran hanya sekedar dijadikan mushaf yang disimpan di rak-rak buku ya, nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji ya. Maka nikmat di atas nikmat adalah kalau kita mau ngaji apa? Al-Quran ya. Jadi itu Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua ya. Walam yaj'al lahu iwaja, walam yaj'al, dan tidak Allah menjadikan lahu pada Alkitab Al-Quran tadi iwaja, bengkok ya. Jadi Al-Quran ini lurus ya, lurus, ajarannya lurus ya, tidak menyesatkan ya, ajarannya benar ya, mengajak kepada kebenaran ya. Jadi tidaklah Quran itu bengkok ya. Al-Quran tidaklah apa? Bengkok ya. Qayyima, lurus ya. Qayyima, lurus ya. Artinya tidak bengkok tadi ya, lurus dan tidak bengkok. Mu'tadilan la ikhtilafa fihi ya. Jadi lurus ya, tidak diperselisihkan di dalamnya. Jadi semua isi kandungan Al-Quran itu lurus ya, dan tidak sedikit pun bengkok. Artinya Quran itu ajarannya semuanya benar ya, tidak ada yang salah gitu ya, tidak ada yang salah ya. Walaupun disalah-salahkan oleh orang yang gak suka terhadap Al-Quran ya, yang mana hari ini banyak orang-orang yang mengkritik atau tidak suka ya terhadap kebenaran Al-Quran ya. Al-Quran dipertanyakan ulang kebenarannya. Mereka menganggap Quran tidak relevan ya, tidak cocok dengan tantangan zaman ya. Itu tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak suka ya terhadap Al-Quran di sepanjang zaman ya, dari kalangan orang-orang liberal ya, orang-orang ateis ya, komunis ya, dan musuh-musuh Islam yang lain ya, yang mereka tidak suka terhadap Al-Quran. Kemudian mereka mencoba untuk ya memojokkan ajaran-ajaran Al-Quran ya, dan menyimpangkannya ya, walaupun Quran nggak bisa disimpangkan ya. Nah dulu di Indonesia ketika penjajah Belanda ingin menguasai Indonesia ya, ingin merampok Indonesia, salah satu cara Belanda menjajah Indonesia itu adalah dengan menjajah kitab sucinya ya. Makanya Belanda mengutus salah satu profesor ya di bidang studi Islam ya, dari Leiden University ya, kampus termasuk kampus tertua di Belanda itu. Ada salah satu pakar
diutus ke Indonesia, namanya Senok Horgonye. Namanya siapa? Senok Horgonye. Nah, Senok Horgonye ini ketika masuk ke Indonesia itu sudah melihat bahwa Indonesia ini sudah Islam itu. Jadi dakwah-dakwah sebelum Indonesia dijajah Belanda itu Indonesia sudah Islam ya. Nah, bagaimana untuk melemahkan umat Islam ya? Jadi Islam ini susah ditaklukkan. Rakyat Indonesia susah ditaklukkan karena mereka berpegang kepada apa? Ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu kan sumbernya Quran dan hadis ya. Maka Senok Horgonye ingin membengkokkan Al-Quran. Nah, Quran di Jawa kemudian disimpangkan, diterjemahkan dengan bahasa Jawa, ditafsirkan pakai bahasa Jawa. Kemudian disebut dengan Quran Darmo Gandul ya. Disebut apa? Darmo Gandul ya. Pernah dengar nggak? Kalau orang Jawa pasti tahu ya. Darmo Gandul itu sebenarnya ajaran-ajaran Senok Horgonye menyimpangkan Al-Quran gitu, dengan cara diterjemah ke bahasa Jawa. Jadi Senok Horgonye belajar bahasa Jawa, bahasa lokal gitu ya. Jadi ayat-ayat itu dia paham bahasa Arab karena memang profesor bahasa Arab ya, pinter ya. Diterjemahkan pakai bahasa Jawa tapi disimpang-simpangkan gitu. Kalau sholat, aqimi sholat li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah, orang sholat tuh yang penting intinya kan ingat, jadi nggak perlu rukuk dan sujud. Sing penting eling. Pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Sing penting apa? Eling. Itu bahasa Darmo Gandul ya. Sehingga kemudian turunannya jadi orang-orang kejawen sekarang ya. Orang-orang kejawen itu ya mereka nggak sholat karena dalilnya tadi sing penting apa? Eling. Jadi yang penting ingat Allah gitu. Nggak perlu harus ke masjid, tidak perlu harus di atas sajadah rukuk dan sujud. Nah, ini disimpangkan itu. Dan kitabnya masih ada sampai sekarang, namanya tafsirannya itu disebut Kitab Darmo Gandul. Masih ada sampai sekarang ya. Dan itu kemudian diluruskan ya kitab ini oleh Pak Rasyidi ya. Pak Rasyidi, Profesor Rasyidi, Menteri Agama dulu pertama ya, dan ketua atau pendiri Dewan Dakwah ya. Itu ketika kuliah di Jerman beliau nulis disertasi tentang ini tadi, apa, kecurangan Senok Horgonye memalsukan Al-Quran dalam bahasa apa tadi? Jawa, dibengkokkan maknanya. Dan itu pasti ketahuan karena tadi janjinya Allah, Quran itu tidak bisa dibengkokkan. Quran nggak bisa diapakan? Dibengkokkan. Makanya dulu ya ulama-ulama Jawa kemudian meluruskan. Makanya di Jawa itu kemudian ditulis tafsir Al-Quran bahasa Jawa pertama ya, yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat ya. Kiai Soleh Darat itu gurunya Kiai Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah, dan gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU ya. Beliau inilah yang kemudian meluruskan kekeliruan orang Jawa di dalam memahami Al-Quran. Maka ditulislah tafsir bahasa Jawa pertama ya. Jadi karena ulahnya Senok Horgonye tadi ngacak-ngacak apa Quran tadi dengan bahasa-bahasa lokal ya. Ya, makanya dulu ulama-ulama itu kemudian ada gerakan ulama di Indonesia untuk meluruskan ya dari penyimpangan-penyimpangan orientalis atau orang-orang yang ingin merusak Islam dari Qur'annya tadi. Yang pertama melakukan di Indonesia itu Senok Horgonye tadi itu. Dan Senok Horgonye ini sempat haji jamaah sekalian ya. Nyamar ya, kalau dulu kan orang bisa ganti nama gitu, namanya diganti Abdul Ghaffar ya. Kalau nama Senok Horgonye kan nggak bisa masuk Mekah itu, ganti. Kalau istilahnya sekarang paspornya diganti gitu, diganti nama jadi siapa? Abdul Ghaffar. Dia bisa masuk itu
dan sempat tinggal di Mekah ya. Nah, ditinggal di Mekah itu kemudian dia nulis buku ya. Nulis buku yang kemudian mengkritik cara ibadah haji orang Islam. Nah, kemudian dia pulang ke Indonesia, nulis buku. Saya ada bukunya itu ya. Senogorgonya kemudian menyimpulkan, umat Islam itu apa sih bedanya dengan umat Kristen katanya. Kan Senogorgonya ini orang Kristen aslinya. Orang Belanda itu kan bawa agama Kristen ke Indonesia itu. Nah, kalau Kristen kan nyembah salib, kalau orang Islam menyembah batu Ka'bah katanya. Nah, jadi mulai dia bikin provokasi di Indonesia ini, ya, dirusak itu orang Indonesia itu oleh tadi otak yang merusak itu tadi siapa tadi? Senogorgonya. Itu penjajah Belanda selain merusak alam, sumber daya alam Indonesia juga merusak sumber daya manusia ya. Itu ya, dirusak itu Quran itu ya. Dan itu kerjaannya orang-orang nggak suka terhadap Islam ya. Dan tidak hanya itu ya, Senogorgonya itu merusak hadis juga ya. Makanya Senogorgonya itu di Indonesia dan di dunia ini dia membentuk satu tim ya, satu tim. Bersama tim murid-muridnya itu mengumpulkan hadis-hadis ya. Makanya dia membuat kamus hadis ya, Mas. Jadi orang kafir tapi bikin kamus hadis Nabi setebal ini. Jadi berapa jilid itu ya kitabnya itu ya, ada mungkin 20-an jilid ya. Itu memang mereka itu serius gitu untuk merusak Islam. Dia bikinlah kamus ya, kamus hadis yang disusun oleh Senogorgonya ketika memerintahkan muridnya namanya Wensing ya dan kawan-kawan. Jadilah satu kamus hadis, sampai hari ini ada itu kamus hadis. Ya walaupun kamus hadis itu kalau di kampus bisa dipakai oleh para peneliti hadis ya. Kamus hadis itu Sahih Bukhari, Muslim, kamusnya. Jadi kalau kita kepengen ketemu hadis ini riwayatnya siapa di kitab apa, itu tinggal buka kamus itu. Zaman itu belum ada internet, belum ada Google. Jadi mereka sudah canggih bikin kamus-kamus hadis. Saking kepenginnya mengetahui dan ingin membengkokkan ajaran apa? Islam. Begitu mereka itu ya. Di India juga sama, di India ya. Di India itu oleh Inggris ya. Untuk merusak Islam di India itu ya dirusak Al-Qur'annya. Maka mereka mengutus nabi palsu namanya Mirza Ghulam Ahmad ya. Membawa kitab palsu Al-Quran namanya Tadhkirah ya. Jadi Al-Quran itu bahasa Arabnya dikurang-kurangi, ditambah-tambah gitu, dan diganti namanya Tadhkirah. Jadilah agama Ahmadiyah. Agama apa? Ahmadiyah. Ahmadiyah banyak di Indonesia, pusatnya di Parung situ kan. Dulu punya kampus namanya kampus Al-Mubarak yang kemudian ditutup oleh orang Bogor ya. Di Parung situ ya. Ya, kampus Al-Mubarak itu dulu ya. Jadi di dunia ini dari dulu sampai sekarang itu selalu ada upaya untuk apa tadi? Membengkokkan apa? Al-Quran. Tetapi Quran tetap lurus, tidak bisa bengkok ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok. Qayyima, lurus ya. Quran itu akan selalu apa? Lurus. Sepanjang sejarah akan lurus. Jadi kalau ada orang atau ada siapapun yang mencoba untuk memalsukan Al-Quran, maka tidak akan pernah apa? Bisa ya. Liyungzira, supaya memberi peringatan ya. Jadi fungsi Al-Quran ya. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah memberikan apa tadi? Peringatan ya. Memberikan apa? Peringatan. Ba'san. Peringatan berupa apa? Berupa hukuman ya. Berupa azab syadidan yang dahsyat ya. Milladunhu, dari sisinya, dari sisi Allah ya.
Wa yubashshiral mu'minin, dan ia memberikan kabar gembira al-mu'minina kepada orang-orang mukmin, alladzina, yaitu orang-orang ya'maluna, mereka beramal as-salihati, amal soleh, anna, sesungguhnya lahum, bagi mereka ajron, pahala, hasanah, kebaikan. Jadi Al-Quran diturunkan ini fungsinya dua ya, sebagai inzar ya, memberi peringatan bagi orang-orang yang bengkok tadi ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, itu harus diingatkan ya, diingatkan ya, diingatkan bahwa kekufuran, kesyirikan ya kan, kesesatan itu nanti tempatnya di neraka, disiksa ya. Jangan sampai menyimpang ya, diingatkan. Jadi kalau orang-orang yang menyimpang ya memang harus didakwahi ya, harus diapakan? Didakwahi, jangan dibiarkan ya, didakwahkan ya. Makanya Nabi diutus itu ya untuk berdakwah ya. Nah, kita umat Nabi juga sama, diperintahkan untuk apa? Berdakwah ya. Karena dengan dakwah itu adalah menyelamatkan tadi orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran supaya kembali ke jalan yang benar ya. Jadi dakwah itu mengeluarkan orang tadi dari kegelapan menuju apa? Cahaya ya kan. Dari kekufuran menuju apa? Keimanan. Dari maksiat menuju taat kan gitu. Nah, kalau menyimpang ya, kalau menyimpang ya terus diingatkan ya. Diingatkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala ya. Dinasihatkan ya, dinasihatkan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada 3 wasiat ya. Ya, ada 3 apa? Wasiat ya. Tawasau bil haqqi, wasiat kebenaran ya. Jadi kita selalu harus mengajak orang ke jalan yang benar ya. Ada temennya masih kecanduan judi online, diingatkan, iling, ingat ya. Judi online itu haram ya. Ya. Judi online itu enggak akan berkah ya. Jadi orang ketika berada di jalur yang salah ya memang harus diingatkan ya. Walaupun itu katanya menjanjikan keuntungan ya, makanya ada 16 ya pegawai kementerian ya. Jadi operator judi malah. Jadi apa operator judi itu kan aneh ya. Jadi judi itu situsnya di Indonesia itu ribuan gitu. Dan salah satu operatornya itu ya pegawai kementerian malah gitu. Karena dapat setoran kan. Judi itu perputarannya semalam berapa itu duit itu ya? Miliaran ya. Kemarin ditangkap itu duit itu kayak sampah gitu, saking banyaknya gitu. Menggunung dari hasil judi gitu. Ya. Jadi harus diingatkan itu ya, harus diingatkan, tidak hanya diingatkan, ya harus ditangkap. Itu namanya inzar ya. Jadi harus dikasih sanksi manusia ini, karena manusia itu bawaannya apa ya, suka zalim ya, zaluman jahula. Manusia itu ya kebanyakan itu zalim, sudah zalim, jahil gitu. Itu memang kebanyakan manusia begitu. Makanya Quran datang itu untuk mengingatkan hal-hal yang menyimpang seperti itu ya. Hal-hal yang apa? Menyimpang, harus diingatkan. Nah, karena kebiasaan manusia itu bengkok gitu ya. Bengkok manusia itu. Orang udah tua ya, PHK, nganggur dari pertanian, akhirnya cari duit joget-joget di TikTok itu, di Sukabumi itu. Satu kampung, bayangkan. Satu kampung itu joget di TikTok demi untuk dapat duit.
dan promosi judi online. Udah tua-tua gitu, udah usianya 70, 65, joget-joget gitu. Kalau mati gimana itu? Jadi yang joget-joget nggak anak-anak muda sekarang, udah tua-tua itu. La ilaha illallah. Ini zaman-zaman sesuatu yang nggak pantas itu ya. Zaman-zaman kebodohan sekarang itu. Kelihatannya canggih ya, teknologi maju tapi bodoh itu. Kebodohan yang dipertontonkan gitu. Dan malah ditiru banyak orang itu. Jadi apa ya? Jadi fan baru gitu ya. Ya itulah kebengkokan apa manusia. Makanya Quran itu nggak bengkok. Kalau Quran bengkok, ya manusia tambah bengkok. Quran lurus aja, manusianya banyak yang bengkok tadi itu ya. Ya. Jadi sekarang ini apa namanya, kebengkokan itu jadi tontonan gitu ya, dan canggih itu, digital itu ya. Jadi sudah modelnya itu bukan, kalau orang dulu judi main gaplek itu ya di perempatan itu ya, walaupun masih ada juga tapi kan ketahuan gitu, kelihatan. Nah, sekarang orang judi itu sambil ngaji Bismillahirrahmanirrahim, judi dia sambil megang HP gitu ya, judi online itu ya. Ya kan dia tinggal klik-klik aja sekarang itu orang judi online itu ya. Ya itulah kebengkokan tadi ya. Jadi bengkoknya perilaku manusia tadi itu harus diluruskan, diberi peringatan ya. Tawasau apa? Bil haqqi. Dikasih peringatan, nasihat-nasihat yang benar. Kemudian tawasau bis sabri. Diberi nasihat supaya apa? Sabar ya. Karena kebanyakan orang bengkok itu gara-gara nggak sabar, ya kan? Hakim yang kemarin ngadu ke DPR sambil nangis-nangis karena gajinya kurang, nggak bisa pulang kampung, kan gitu dah. Nah, kepingin cepet kaya, ngurus perkara, dibebaskan. Kasusnya si Tanur itu ya, bebaskan. Ternyata disuap itu hampir berapa miliar itu ya, hakimnya. Ketahuan, ya. Tiga-tiganya akhirnya di penjara, ditangkap. Ya sudah jelas loh, orang matiin jelas dia gebukin orang kan gitu kan. Bukti jelas di CCTV. Kok masih belum ada bukti yang kuat? Belum ada bukti yang apa? Kuat. Ini hakimnya melek atau enggak gitu kan. Nah, dia dibutakan dengan apa tadi? Dibengkokkan dengan apa? Suap, sogok ya. Ya. Jadi itu perilaku apa? Bengkok. Sebab nggak sabar, kepingin cepet kaya tadi ya. Makanya diwasiat Al-Quran mewasiatkan supaya manusia nggak bengkok, sabar. Disuruh apa? Sabar. Orang sakit suruh sabar. Ya ikhtiar berobat. Karena saking nggak sabarnya kepingin cepet sembuh, cepet waras, ke dukun akhirnya. Karena katanya dukun bisa nyembuhkan. Ini nggak sabar ini orang ini. Ya. Jadinya malah syirik ya. Ini namanya tawasau bis sabri. Mewasiatkan, Quran mengajak supaya sabar. Nah, kemudian apa? Yang ketiga adalah tawasau bil marhamah ya. Yaitu saling mewasiatkan dengan marhamah. Marhamah itu supaya orang hidup itu saling kasih sayang ya. Jangan bermusuhan ya. Jangan bermusuhan. Kalau bermusuhan inilah yang kemudian terjadi pertikaian ya. Kasus permusuhan, suami bunuh istrinya ya, anak bunuh bapak ya, karena bermusuhan. Tukang parkir berantem sama tukang parkir mati, pelajar sama pelajar tawuran. Nah ini kan karena apa, disebut apa? Permusuhan ya. Emak-emak punya majelis di WA jadi majelis ghibah, musuhan akhirnya ya, jadi ngerumpi ya. Nah ini harus diingatkan, itu harus diapakan? Diingatkan, diwasiatkan. Namanya wasiat tawasau bil marhamah ya, wasiat supaya orang itu jangan bermusuhan ya, jangan ghibah, jangan fitnah dan begitu ya, supaya saling kasih sayang. Nah itu fungsi Al-Quran ya, liyungdhira ba'san syadida ya, liyungdhira ba'sa ya,
supaya Allah memberikan peringatan, supaya kitab itu memberikan peringatan akan siksa Allah yang syadid dan yang dahsyat milladunhu, dari sisi Allah. Itu peringatannya. Nah, sisi yang kedua dari fungsi diturunkan Al-Quran adalah wa yubasyiral mu'minin, ya, wa yubasyiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya. Ya. Pokoknya kalau Quran itu ngasih kabar gembira terus bagi orang beriman. Orang beriman lagi kena musibah, ya kan? Dikasih kabar apa? Pahala, kan gitu lah. Orang sakit panas badannya, panas itu menggerus dosa-dosa kita, ya, sehingga oh iya panas jadi adem gitu, pikirannya apa? Adem. Jadi Quran itu memberi kabar gembira, ya, Nabi itu memberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Lagi panas badannya dikasih kabar gembira bahwa panas demam itu bisa menggerus apa? Dosa-dosa. Walaupun panas badannya tapi pikirannya apa? Adem, kan gitu dah. Kalau kita jenguk orang sakit, kita doakan la ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa kok Pak, mudah-mudahan bisa mencuci apa? Dosa. Adem, kan ya? Itu Quran. Nah, kalau bukan Quran, Pak, ini udah batuk-batuk, udah 1 tahun kayaknya udah mau mati ini sudah kayaknya dokter nyerah, udah keluarga nggak mampu biayai, utang 1 gunung, ya udahlah Pak, pulang Pak. Kalau mati saja, nggak usah nyusahin keluarga. Lah malah tambah mati beneran itu. Itu namanya menyiksa di atas siksaan gitu. Nah, Quran tidak seperti itu, ya. Quran tidak seperti itu. Jadi memberi kabar gembira gitu. Ya. Orang lagi kemalingan, ditelepon, ya. Rumahnya lagi kosong, lagi keluar kota, ya. Kemudian Pak RT bilang, Pak, rumah Bapak kemalingan, kerampokan Pak. Ternyata dia pulang, ya, motornya hilang. Motornya apa? Hilang, dirampok, ya. Nah, kalau Islam itu selalu memberi kabar gembira, ya, tidak meratap, ya. Wah sayang ya Pak, kalau orang biasa kan meratap, ya. Biasaan orang, wah sayang motor baru masih kredit hilang lagi. Wah gitu. Itu namanya meratap. Tapi kalau Islam tidak, ya, masih dinasihatkan, ya udahlah Pak. Ya hilang, mudah-mudahan dapatkan ganti yang lebih bagus, kan gitu doanya, kan. Ya untung yang hilang Bapak itu motornya, bukan nyawa Bapak yang hilang. Nah, bisa jadi kan ada itu, ya. Orang motornya hilang karena dirampok, sekaligus orang yang punya motor dibunuh. Nah, ini ya udahlah Pak, masih hidup, nanti bisa nyari motor baru lagi, kan gitu. Itu namanya kabar apa? Gembira di tengah kesusahan gitu. Jadi makanya Islam itu selalu nggak ada istilahnya nakut-nakutin, tuh nggak ada, ya, semuanya kabar gembira. Ada kematian, innalillahi wa inna ilaihi apa? Rajiun, ditakziahi, ya kan gitu toh. Nah, itu Islam itu. Ya. Kalau itu bikin susah berarti bukan dari Islam. Ya. Kalau bikin susah berarti bukan dari apa? Islam. Orang takziah itu sunnahnya itu yang takziah yang bawa makanan, jamaah, bawa beras, bawa makanan, bawa nasi padang gitu, atau bawa lapis Bogor itu dibawa ke rumah. Bukan yang sahibul musibah yang harus ngasih makan. Nah, itu yang keliru masyarakat kita ini. Orang sudah kena musibah malah dimintai besek, ya, dimintai berkah kadang itu. Akhirnya ngutang. Jadi kalau ada kematian harus modal 50 juta. Udah musibah ngutang 50 apa? Juta untuk bikin besek misalkan, ya, atau bikin apa namanya, malah mikirin gitu loh, mikirin apa namanya? Mikirin ngeluarin banyak biaya. Kalau punya duit sih ya nggak pikiran gitu. Masalahnya kalau nggak punya duit gitu. Jadi sunnahnya itu justru malah apa? Kalau dari Islam itu sunnahnya justru apa? Yang takziah, yang ngasih apa? Makanan gitu. Entah makanan, entah amplop, entah beras, entah apalah gitu, ya. Dikasihkan ke siapa? Sahibul musibah itu, menghibur itu.
Sebagaimana dulu Nabi memerintahkan ketika keluarga Pak Ja'far meninggal, ya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Nabi memerintahkan sahabat, ayo masakin itu untuk keluarga Pak Ja'far itu, lagi nggak ada makanan di rumah, ayo masakan. Jadi sahibul musibah itu nggak masak dulu itu, karena sudah ada tetangga ataupun kerabat atau teman-temannya yang memasakkan. Itu Islam itu selalu memberikan kabar gembira. Kabar apa? Gembira, bukan kabar susah lagi ya. Karena memang Quran itu nyuruhnya begitu ya, wa yubashsyiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka melakukan amal saleh. Nah, syaratnya tadi orang-orang yang selalu melakukan amal saleh. Ya, anna, bahwa sesungguhnya lahum bagi mereka ajran, pahala, hasanah, kebaikan. Jadi kebaikan itu numpuk itu kalau orang beriman dan beramal saleh, ya kan? Numpuk itu kebaikan. Ya kan? Pagi-pagi seperti ini berangkat ke masjid, belajar 1-2 ayat ya. Itu kata Nabi ya, ketika memberikan kabar gembira bahwa orang yang pagi-pagi ya dia belajar 2 ayat, 3 ayat, itu lebih baik daripada 2 onta ya. 2 onta yang gemuk dan warnanya bagus, onta merah ya. Ya. Onta yang paling bagus di zaman itu ya. Jadi kalian mau nggak usah capek-capek pergi ke daerah Butha ya dan daerah Akik ya, di daerah Pasar Onta dulu di Madinah. Kalian membawa pulang 2 onta besar gemuk kan, bagus ya, gratis, nggak perlu caruk ya, nggak perlu zalim orang lain ya, tidak perlu mendapatkan dengan cara dosa ataupun memutus tali silaturahim ya. Kalian dapat gratis, mau nggak? Mau ya Rasulullah. Kalau begitu kalian pagi-pagi belajar 2 ayat, pahalanya lebih baik daripada 2 onta merah ya, 2 onta gemuk tadi, 2 kendaraan paling bagus waktu itu ya. Kalau bahasa kita sekarang, lebih baik daripada 2 mobil Mercy. Wah, Bapak pagi-pagi kayak gini baca 2 ayat kayak begini, surat Kahfi ini, itu pahalanya lebih baik daripada diantar ke rumah Bapak dari dealer mobil Mercy 2. Tapi jarang yang tertarik. Jarang yang tertarik karena Mercy-nya nggak kelihatan, nah gitu kan. Yaitu pahala ya. Jadi sebenarnya pahala. Jadi sebenarnya kayak pagi-pagi seperti ini ngaji 2 ayat, itu pahala numpuk loh ya. Dari 2 ayat itu lebih baik daripada 2 Mercy atau 2 mobilnya Pak Prabowo yang terbaru, Pindad ya, Maung. Saya juga belum pernah lihat itu mobil baru katanya ya. Kok belum ada di jalan-jalan, tak lihat belum ada. Entah nggak tahu harganya berapa itu ya. 700 ya. Oh, murah itu 700 ya. Kalah sama Mercy berarti ya. Itu selevel Fortuner berarti ya. Ya tapi kalau orang dikasih ngaji pagi 2 ayat dapat 2 Fortuner, wah pasti masjid ini nggak cukup itu, nggak cukup. Ya nggak cukup. Tapi cara-cara seperti ini boleh juga ya. Misalkan DKM mengumumkan siapa yang ikut jamaah subuh dapat, ibu-ibu dapat minyak 2 liter. Nah coba ada sekali-kali gitu, pasti ramai nanti masjid ini. Jadi boleh nggak usah uang infak dipakai seperti itu, ya boleh aja. Misalkan setiap hari Sabtu seperti ini diumumkan di masyarakat, setiap ibu-ibu, mak-mak yang ngaji di Masjid Al-Muhajirin nanti dapat minyak 2 liter, nggak usah Mercy lah gitu, minyak aja, insya Allah rame. Jadi boleh cara seperti itu ya. Kayak sama kayak di Jogokarian di Jogja itu ya kadang sayur gitu doang sih. Sayur paling harganya berapa gitu ya. Harga sayur paling berapa, 5.000, 10.000 gitu ya. Nah, tapi ramai mak-mak juga ya. Nah itu boleh. Itu kadang Nabi menawarkan seperti itu. Karena Nabi gak punya uang waktu itu juga ya, akhirnya ya
Nabi mengatakan itu kalian belajar 2 ayat lebih baik daripada 2 onta merah tadi ya. Jadi artinya memberi kabar apa? Gembira. Jadi masjid itu bagusnya dakwah itu selalu ngasih kabar gembira gitu ya. Jangan terus nakut-nakutin orang gitu ya. Masjid ditulisin dilarang masuk gitu ya. Di luar waktu sholat, wah kejam itu. Jadi biarin aja masjid itu, maksudnya dikasih kabar gembira aja ya. Ya ke masjid, ibu tiap minggu dapat jatah 2 liter minyak misalkan ya. Ke masjid, ya, itu seneng jadi orang. Jadi dibuat seneng aja. Memang Quran itu nyuruhnya apa? Dakwah itu dibuat apa? Senang. Ya. Jangan nakut-nakutin ya. Dakwah itu dibuat apa? Senang. Jadi memang kita harus butuh strategi begitu ya. Karena zaman sekarang ini khususnya anak-anak muda itu, kenapa anak muda itu sekarang susah ke masjid itu ya. Anak muda itu sekarang makanannya itu bukan nasi goreng. Makanannya itu wifi anak muda sekarang itu. Ya, wifi ya. Jadi makanya dia itu nongkrongnya ke kafe-kafe, ke warmindo, ya, ke tempat-tempat yang ada apa? Wifi-nya. Itu anak muda sekarang, Pak. Aduh, jadi nggak mau ke masjid itu, nongkrongnya di tempat-tempat wifi. Makanya ya strategi juga itu ya. Makanya kalau di Masjid Sofia itu udah dibikin wifi gratis ya, supaya orang nongkrong aja di situ. Nanti minimal kalau pas adzan, pas sholat, nggak sholat kan dia nggak enak kan, pasti kan ikut apa? Ikut sholat, biarin aja dia nongkrong gitu ya. Ketimbang dia nongkrong di kafe-kafe atau di warmindo yang kadang itu nggak sholat, Pak. Bapak kalau nggak percaya lihat aja di Jalan Johar itu. Ya, kalau pas maghrib tuh, oh itu nongkrong anak-anak SMA itu, nah, sambil makan mie, ya, murah memang, atau di gacoan situ. Itu maghrib lewat, isya lewat itu saya bilang ini anaknya siapa kok dibiarin lepas gini ya, itu nggak diurus sama orang tuanya itu ya. Jadi memang karena enak ya nongkrong makan mie murah sambil ditambah wifi, seneng anak-anak muda itu ya. Ya makanya memang zaman sekarang itu dakwah itu harus mengatur strategi ya. Memang zamannya beda dengan zaman bapak-bapak masih muda dulu ya, beda zaman sekarang ini. Ya. Nah ini kadang aki-aki ikut-ikutan aki-aki sekarang, aki-aki milenial ya sekarang ini. Ini sekarang ini ya Allah, zaman itu nggak jelas sekarang ini. Zaman serba tidak apa? Jelas. Makanya bahasa kampusnya disrupsi ya. Zaman nggak jelas. Ya, nggak jelas itu artinya apa? Ya memang nggak jelas. Orang tua yang harusnya udah dekat kuburan masih ke TikTokan gitu ya. Anak-anak muda ya. Sampai masalah bisnis itu nggak jelas semua. Orang itu sekarang bingung ya. Kayak Giant itu loh, yang nangkring di Yasmin itu ya. Itu udah 30 tahun loh, Gunung Tikar ya. Aceh juga sama itu ya, 30 tahun itu. Kalah sama apa, HP gepeng itu jualan pakai online itu ya. Nah, sekarang ini nampaknya zaman tidak jelas ya gitu. Jadi oleh karena itu tadi ya, Quran datang supaya kita itu jelas dari hidup yang nggak jelas tadi, hidup yang bengkok diluruskan supaya apa tadi? Hidupnya lurus dan istiqomah dengan iman dan amal saleh. Ya pahala gitu ya. Dikasih kabar gembira pahala, ajron hasanah, pahala yang baik ya. Makisina fihi abada ya. Jadi dengan pahala itu ya, dengan pahala itu orang-orang itu nanti bisa menikmati. Makisin orang-orang yang bertempat tinggal ya. Jadi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dia akan menempati ya, fihi di dalamnya abada selama-lamanya. Jadi orang-orang beriman tadi yang beramal soleh ya, itu dikasih kabar gembira pahala yang kekal abadi ya, tidak mati ya, tidak bosan, tidak jenuh ya. Semua
penuh dengan kenikmatan tadi sebab dulu dia melakukan amal soleh ya. Jadi diberikan kenikmatan abadi, makisina fihi abada ya. Jadi nikmat yang abadi. Jadi nikmat yang awet, makisina fihi abada. Makanya orang-orang yang beriman ya dan beramal soleh itu kebahagiaannya itu abadi ya. Bahagia di dunia dan juga bahagia mana? Di akhirat ya. Kenapa? Karena amal soleh dan keimanan itu membawa apa? Kebahagiaan, membawa kebahagiaan. Karena pahala tadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.